Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Izin sebelumnya Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B. Bersama saya, Miftah Riri Amela, 231151 1012. Saya Adinda Dewi Erliana dengan NIM 23 115 110 14. Saya Rintan Amorade dengan NIM 23 1151 3044. Yang dimana pada video ini kami akan mendemonstrasikan proyek sistem tertanam 2 kami, yaitu IoT Air Quality Monitoring System, sebuah sistem yang pemantauan kualitas udara secara real time menggunakan teknologi Internet of Things. Selamat menyaksikan! Nah, kenapa kami memilih topik ini? Kami memilih topik ini karena kami melihat adanya masalah nyata berupa kualitas udara yang ada di luar ruangan maupun di dalam ruangan sering tidak disadari tingkat pencemarannya. Padahal kualitas udara yang buruk itu sangat berdampak bagi kesehatan manusia, terutama bagi orang yang menderita penyakit asma maupun penyakit pernapasan. Kini kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada ESP32. Dia sebagai otak dari sistem. Kemudian di sini terdapat DHT22 sebagai sensor penerima dari suhu dan juga kelembapan. Kemudian ada MQ2 sebagai sensor untuk mendeteksi gas ataupun udara. Kami juga menggunakan beberapa komponen tambahan seperti breadboard untuk tempat merangkai rangkaian. Kemudian ada jumper serta kabel USB untuk menghubungkan rangkaian dengan laptop. Jadi gimana sih cara kerja dari sistem ini? Yang pertama, baik itu dari sensor DHT22 maupun MQ2 akan mendeteksi udara di sekitar maupun keadaan udara di sekitar, baik itu gas, suhu maupun kelembapan. Kemudian data tersebut dikirimkan ke ESP32 untuk diproses menggunakan logika. Nah, ESP32 selanjutnya akan mengirimkan data ke database yang sudah kami buat menggunakan MySQL. Nah, dari database ini, untuk menampilkannya pada web browser yang sudah kami buat, kami menggunakan API sebagai perantara antara back-end dan juga front-end-nya. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana output dari sistem tadi yang telah bekerja di ESP dan juga di codingan yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, di sini kami mengembangkan sebuah dashboard web, di mana di sini bisa kita lihat untuk bagian header itu terdapat hari, tanggal, dan juga tahun, dan juga waktu real time yang bergerak sesuai dengan waktu yang sebenarnya, dan status di mana kalau dashboard ini terhubung. Nah, di card pertama kita lihat status kalau kualitas udaranya itu udara baik, dimana untuk 3 kategori ini kita dapatkan dari threshold yang udah kita atur sebelumnya. Di sini kami pertama untuk alamat ISP-nya dari ESP32 yang diatur sebelumnya. Lalu untuk intervalnya ini untuk refresh selama 2 detik. Yang pertama itu ya gas dalam bentuk satuan ppm, dimana kita atur untuk baik itu 100 kurang lebih. Ketika dia mencapai di atas 100 maka udah masuk ke kategori sedang sampai maksimalnya 500. Lalu untuk dari 500 itu rentang sampai maksimal 1000 ppm itu masuk ke kategori tidak sehat. Dan yang terakhir, ketika rentang dari ppm itu di atas 1000 dan mencapai maksimal 2000 maka akan termasuk kategori gas yang berbahaya. Dan juga kami atur untuk suhunya dan untuk kelembapannya. Ini disesuaikan dengan kondisi ruangan yang ketika sistem ini kami jalankan. Nah, setelah diatur seperti tadi, kita lihat di sini untuk keadaan di ruangan ini kita mendapat kualitas udara yang baik, di mana untuk gasnya itu 0 ppm yang terdetek di sini. Nah, untuk menguji apakah si sistem ini bekerja untuk gas yang bisa dibilang tidak sehat ataupun berbahaya, kami menggunakan korek api sebagai gasnya untuk dipakai apakah akan terdeteksi oleh si MQ2-nya. Oke, saya akan mencobakan. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke, sudah mulai menjadi kualitas sedang. Tengahnya di 105 ppm. Ini mati. Mungkin tidak stabilnya karena juga ada kipas angin yang membuat gasnya tidak langsung masuk ke MQ2-nya. Ya, tetap naik. Di sini kita bisa lihat juga telah naik menjadi kualitas udara tidak sehat, di mana 739 ppm.
Turun biar aja. Untuk yang kedua itu memang termasuk sensor yang sensitif, di mana untuk mendapat data kalibrasi yang kita bilang stabil itu kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkalibrasinya. Nah, maka di sini kita harus mendapatkan kondisi udara yang stabil agar si yang kedua ini bisa mendetek udara yang bagus. Nah, itu dia demonstrasi dari kelompok kami mengenai sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT. Sistem ini dapat memantau kualitas udara di dalam ruangan dan kemudian menampilkannya pada web dashboard secara real time. Sekian dari kami, mohon maaf atas semua kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga A, Bu. Bismillah. Bismillah A.